Halo sobat, jumpa lagi di channel Solo Epic. Kali ini saya akan mengisahkan tentang pengembaraan Airlangga hingga naik tahta. Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, berlimpah rezeki. Amin. Sebelumnya bagi sobat yang belum subscribe, mohon tolong subscribe, like, dan komen untuk pendukung perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih, salam budaya. Raja besar dari Kerajaan Kauripan, Kediri berjuluk Abhiseka Sri Maharaja Rakaihalu Sri Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Dialah Airlangga, putra Raja Udayana, raja kerajaan berdahulu dari Wangsa Warmadewa di Bali. Ibunya bernama Mahindra Datta, seorang putri Wangsa Isana dari Kerajaan Medang. Waktu itu Medang menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, serta mengadakan serangan ke Sriwijaya. Airlangga muda diutus ayahnya untuk menyeberang ke Pulau Jawa menemui pamannya, yaitu Dharmawangsa Teguh, raja kerajaan Watan yang diperkirakan saat itu berada di daerah sekitar Mauspati, Magetan. Diutusnya Airlangga mengunjungi pamannya adalah untuk menjalin ikatan perkawinan dengan putri pamannya tersebut. Ketika pesta pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba kota Watan diserbu Raja Wurawari yang berasal dari Luaram, sekarang desa Ngloram, Cepu Blora, yang merupakan sekutu kerajaan Sriwijaya. Serangan itu menyebabkan Dharmawangsa beserta seluruh keluarganya tewas, sedangkan Airlangga lolos. Oleh pengasuhnya bernama Mpu Narotama, Airlangga dibawa ke hutan pegunungan Wonogiri. Saat itu ia berusia 16 tahun dan mulai menjalani laku prihatin sebagai pertapa. Pengembaraan Airlangga kemudian berlanjut menuju ke timur, dari lereng ke lereng gunung seperti Gunung Wilis, Gunung Mas Kumambang, dan Gunung Klotok di Kediri. Karena dirasa belum aman, Airlangga mengembara lagi ke arah timur, ke Gunung Tunggorono di Jombang, hingga ke gunung yang berada di desa Pucangan, Musian, Jombang. Setelah 3 tahun hidup di hutan, Airlangga didatangi utusan rakyat Medang yang memintanya agar membangun kembali kerajaan Medang. Ternyata kota Watan sudah dalam keadaan hancur. Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watan Mas di dekat Gunung Penanggungan. Airlangga naik tahta tahun 1008. Wilayah kerajaan hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan, karena sepeninggal Dharmawangsa Teguh banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Pada tahun 1023, kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isyana dikalahkan Rajendra Koladewa, Raja Kolamandala dari India. Hal ini membuat Airlangga lebih leluasa mempersiapkan diri untuk menaklukkan raja-raja kecil di Pulau Jawa. Mula-mula yang dilakukan Airlangga adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isyana
atas Pulau Jawa. Namun pada awalnya rencana itu tidak berjalan dengan baik. Watan Mas dapat direbut musuh sehingga Airlangga melarikan diri ke desa Patakan. Airlangga pertama-tama mengalahkan Raja Hasin dari selatan Wengker, sekarang daerah Sungai Ngasinan, Kelurahan Kelutan, Trenggalek. Pada tahun 1030, Airlangga mengalahkan Wisnu Prabawa, Raja Wuratan, Wijayawarma, Raja Wengker, kemudian Panuda, Raja Lewa. Pada tahun 1031, putra Panuda mencoba membalas dendam, namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pula. Pada tahun 1032, seorang raja wanita dari daerah Tulungagung sekarang berhasil mengalahkan Airlangga. Istana Watan Mas dihancurkannya. Airlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani Papanji Tumanggala dan membangun ibu kota baru di Kahuripan. Raja wanita pada akhirnya dapat dikalahkannya. Dalam tahun 1032 itu pula Airlangga dan Punarutama mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan dendam Wangsa Isyana. Terakhir pada tahun 1035, Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma, Raja Wengker yang pernah ditaklukkannya dulu. Wijayawarma melarikan diri dari kota Tapa, namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Kerajaan dengan ibu kota yang baru dengan pusatnya di Kahuripan, Sidoarjo ini wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya. Juga memperluas wilayah kerajaannya hingga ke Jawa Tengah. Bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Menurut Prasasti Pamuatan tahun 1042, pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha, daerah Kediri sekarang. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan-pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan itu tercatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya, antara lain membangun Sriwijaya Asrama tahun 1036, membuat bendungan Waringin Sapto tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh yang letaknya di muara Kali Brantas dekat Surabaya sekarang, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041, memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Airlangga dikenal sebagai pelindung agama Hindu, Siwa, dan Buddha karena sikap toleransi beragamanya. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035, Empu Kanwa mengubah Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Newata Kawaca sebagai penggambaran Airlangga mengalahkan Raja